kawan-kawan semuanya, hari ini kaki kita kembali berdiri, bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk mengingat dengan sadar bahwa di negeri ini keadilan tidak pernah pulang ke rumah. Bahwa selama berpuluh tahun kasus-kasus pelanggaran HAM tidak pernah ada ujung penjelasannya. Yang tersisa hanya apa? Yang tersisa hanya ada nama-nama korban, hanya ada foto yang memudar, dan keluarga yang menuang menunggu penantian. Negara mendorong kami untuk melupa. Katanya demi stabilitas, katanya demi masa depan yang lebih baik. Tapi bagaimana kita membangun masa depan di tanah kuburan yang tidak diberikan nisan keadilan? Selama 19 tahun ini, aksi Kamisan berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap lupa akan paksaan. Dia bukan sekedar aksi yang rutin, bukan juga sebagai simbol payung hitam dan baju hitam, tetapi aksi ini adalah suara sunyi yang terus menolak untuk dibungkam. Aksi ini adalah pernyataan bahwa luka sejarah tidak pernah dihapus dengan pidato atau bahkan pergantian rezim sekalipun. Kawan-kawan, selama 19 tahun ini mungkin kita seringkali mendengar pertanyaan, apa gunanya aksi ini? Apa hasil dari aksi ini? Atau yang lebih berbahaya, mungkin kita pernah mendengar bahwasannya apa yang terjadi bahwa aksi ini berhenti. Yang perlu kita ketahui bahwasannya jika kita berhenti bersuara, maka pelaku di luar sana akan menganggap sah kebenaran. Jika kita berhenti mengingat, maka penyangkalan akan menjadi kebenaran yang baru. Jika kita berhenti peduli, ketidakadilan akan menjadi warisan turun-temurun untuk generasi di bawah kita. Maka dari itu, posisi generasi muda, mahasiswa, ataupun anak-anak sekolah sekalipun sangat berarti. Karena dalam sejarahnya, generasi muda selalu hadir untuk menyuarakan ketika arah moral negara telah menyeleneng. Mahasiswa selalu hadir ketika bersuara ketika rezim-rezim sudah mulai menggeretak, dan mahasiswa menjadi tulang, menjadi duri dalam tenggorokan kekuasaan yang nyaman dalam kebisuan masyarakat. Selama 19 tahun ini, peran itu mungkin akan terus diuji. Bergerak bukan berarti kita terus turun di jalanan setiap hari, tetapi bergerak untuk menolak menjadi apatis. Bergerak untuk menolak menjadikan cerita-cerita ketidakadilan hak asasi manusia ini menjadi hanya narasi, cerita masa lalu yang tidak relevan. Kita menolak menjadi amnesia sejarah. Kita menolak bahwa negara lupa, tetapi tubuh kita adalah pengakuan yang paling keras. Ingatan rakyat tidak bisa dibeli oleh gimmick-gimmick politik manapun. Dalam hal ini, kita berdiri di sini dengan keluarga korban. Luka mereka adalah luka kita, luka bangsa kita. Kita berdiri di sini untuk memastikan bahwa perjuangan Ibu Sumarsih dengan keluarga-keluarga korban lainnya tidak sia-sia ditelan oleh dinginnya istana. Kita berdiri di sini untuk menolak bahwasannya payung hitam yang kita gunakan itu adalah lambang di mana kita membuktikan ketidakadilan masih digenggam oleh keluarga korban, dan kita adalah korban dari sistem ketidakadilan tersebut. Kita harus merebut kedaulatan. Kita harus menolak makna hukum, bahwa hukum tidak bisa ditumpaskan karena seragam, jabatan, ataupun pangkat, bahwa kebenaran tidak bisa dipalsukan oleh stabilitas yang palsu, bahwa kedaulatan adalah milik masyarakat. Jangan biarkan masa depan kita dilingkupi oleh fondasi kebohongan.
Karena pada zaman ini di negara kita, kejahatan dibungkus oleh kebijakan, kekerasan dibeli oleh ketertiban, dan pelaku dan korban dipaksa untuk berdamai, sedangkan pelaku tidak pernah diminta untuk mengaku. Maka dari itu, kita di sini adalah fondasi untuk menolak. Fondasi untuk menolak lupa, fondasi untuk menolak ditumpahkan, dan fondasi untuk menolak bahwasannya kita tidak menormalisasikan ketidakadilan. Mungkin kita tidak bisa membuat negara ini berubah dalam semalam, tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya sejarah memang bisa ditulis oleh pemenang, tetapi ingatan bisa menulis sejarah. Selama satu orang yang masih mengingat, maka kebenaran tidak akan pernah kalah.